Hari ini kita akan lanjutkan, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Buka sebentar di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-22. Ketika Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Ternyata ketika Tuhan dapatin Saul tidak benar di hadapan Tuhan, langsung disingkirkan dan instan digantikan oleh Daud. Bapak Ibu, kita ini kalau nggak bisa dipercaya Tuhan, Tuhan akan gantikan kepada orang lain yang bisa dipercaya. Apapun itu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan percayakan apapun hari ini terhadap hidupmu. Pekerjaan, usaha bisnis, pelayanan, uang, hikmat, pengertian, pengetahuan. Kalau kita nggak bisa dipercaya Tuhan dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan bisa gantikan kepada orang lain yang bisa lebih tanggung jawab, lebih bisa mengembangkan, bisa lebih diberkatin. Karena Tuhan ternyata melihat kedalaman batin kita ini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nanti Bapak Ibu juga baca di 1 Samuel pasal yang ke-13 ya, ayat yang ke-14, atau Mazmur 89 ayat 21, atau 1 Samuel. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Berkenan di hatinya nih, garis bawahi. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ternyata ada bagian yang sangat perlu kita perhatikan. Apapun yang kita kerjakan harus tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dibutuhkan ketepatan ilahi loh. Orang yang tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia ngerti cara kerja Tuhan. Dia ngerti ritmenya Tuhan bekerja. Orang yang memiliki keintiman, kedalaman dengan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki hubungan pribadi yang spesial dengan Tuhan. Hubungan pribadi yang spesial dengan Tuhan itu loh membuat mata hati kita dibukakan, disingkapkan untuk mengerti kebenaran. Sehingga kita melakukan tindakan apapun juga itu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Bukan maunya sendiri. Loh, hidup kita di muka bumi ini ada tujuannya. Bukan untuk melakukan kemauan kita sendiri, ngikutin hawa nafsu kita sendiri. Bahkan setiap hari pun yang harusnya kita kerjakan harus tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita melakukan kehendaknya. Loh, kunci orang sukses dan berhasil adalah melakukan kehendak Tuhan. Dengerin Tuhan ngomong dan lakukan. Simple. Dengerin Tuhan ngomong dan lakukan, pasti Tuhan bikin promosi, Tuhan pasti bikin berhasil, Tuhan pasti berkati, dan hidup kita pasti berkemenangan di dalam Tuhan. Yang jadi masalahnya kan kita jarang sekali bisa dengar suara Tuhan. Kita malah dengar suara setan. Bisa dengerin suara daging kita sendiri. Malah ngikutin suaranya orang lain. Nah, kita dibutuhkan menjadi orang yang peka dengar suara Tuhan. Ngikutin setiap langkah dan jejak kaki Tuhan. Ikutin saja, simple. Lakukan kebenaran. Jangan ngelawan. Jangan maunya sendiri. Keputusan yang kamu ambil harus tepat seperti apa yang Tuhan mau. Sikap tindakan kita harus berjalan seperti yang Tuhan mau. Baru perlahan-lahan Tuhan akan percayakan. Baru Tuhan akan singkapkan. Baru Tuhan akan promosi dan tinggikan. Lalu kita banyak maunya sendiri. Kita pengen diurapin Tuhan. Ini jalan maunya sendiri. Ngomong ngawur, sikap kelakuan busuk, berdoa gak pernah, kerjaannya maki-maki, gegeran, ribut, berantem, egon yang nonjol. Bagaimana mungkin bisa diurapin Tuhan? Bagaimana mungkin dapat pewahyuan? Bagaimana mulutmu bisa diperkara mengeluarkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan kalau kerjaannya ngomong jelek, ngomong busuk, ngomong jahat, dan nilai orang lain jahat menurut pandanganmu sendiri? Bagaimana mungkin Tuhan bisa percayakan? Semua kebusukan yang jahatan yang di dalam hati kita buang, kita serahkan di hadapan Tuhan. Semua kelemahan kita ini kita harus bawa ke mezbah Tuhan. Serahin ke Tuhan, biar Tuhan gantikan kekuatan, hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Jangan malah disimpan. Semakin disimpan, semakin busuk. Semakin busuk, semakin gak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita itu menjadi korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus membuat Tuhan bangga dan ditinggikan. Bukan mau kita sendiri, bukan hebatnya kita sendiri. Merasa hebat, merasa pintar, merasa benar. Ditegur nggak bisa, kelakuannya busuk, nggak jadi berkat. Sudah begitu nggak mau bertobat. Malah hidupmu malah babak belur, tambah kacau, tambah digagain setan. Butuh hati yang lembut dan mau bertobat balik kepada Tuhan. Kita harus bertobat. Saul ditegur bukan bertobat bela diri. Nanti itu lihat tuh rakyat udah berserak-serak tuh mau meninggalkan aku tuh.
Harga dirinya lebih penting. Penghormatan dari orang lain lebih penting daripada melakukan kehendak Tuhan. Didesek-desek, rakyat udah jerat-jerit nunggu. Samuel nggak datang-datang. Akhirnya apa? Dia lakukan sendiri menurut maunya sendiri dan ujungnya ditolak Tuhan. Karena kita itu kadang nggak setia dengan hal yang kecil. Suruh nunggu tuh apa susahnya sih? Kalau Tuhan ngomong A ya ngomong A, dilakuin saja. Tapi kadang pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita yang ngontrol, mengendalikan kita. Sehingga hidup kita susah sekali ngalami kemenangan dan breakthrough. Karena apa? Kita coba pakai cara kita, nalar kita yang jalan. Sesekali kita memang perlu dimatikan itu. Otak dikare, daging disate. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Akhirnya pikul salib sangkal diri itu loh. Otak kita ini yang penuh dengan pikiran, kesemrautan, kedagingan itu disalibkan, dimatiin. Biar kehendak Tuhan yang jalan. Supaya kita tuh bisa dengar suara Tuhan. Kita hari ini babak belur, stres, panik, kacau. Karena ngikutin mau kita sendiri loh. Terus pingin diperkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan nggak bisa percayakan apapun dalam kehidupan kita, Tuhan akan pilih orang lain yang siap sedia, ngantri banyak sekali di belakang kita itu. Kalau Tuhan nggak bisa percayakan kepada saya untuk dipercayakan hikmat, pengertian, pengetahuan, dan urapan, banyak orang-orang yang setia. Banyak orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidupnya bayar harga di hadapan Tuhan, yang sedang ngantri bisa dipakai Tuhan. Dan Tuhan bisa gantikan orang lain loh. Jatahmu bukan menjadi bagianmu, digantikan oleh orang lain. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud instan. Disingkirkan, instan angkat Daud. Sistem kerajaan surga tidak mau nunggu lama. Kalau didapatin orang nggak bisa dipercaya, singkirin, ganti yang lain. Tapi proses yang Tuhan izinkan, proses kerajaan surga untuk mempromosi seseorang, perlu waktu yang lama. Tapi harus ada penggantinya. Kalau kita nggak bisa dipercaya apa-apa, hidup kita ngawur, sembrono, maunya sendiri, hebatnya sendiri, egonya yang gedein, marahnya yang meledak-ledak, gampang nyalain orang lain, nyalain pasangan hidupnya sendiri, nggak mau korek sampai ke kedalaman batinmu, mau berubah. Orang kok kerjaannya berantem gegeran. Bagaimana mungkin Tuhan percayakan dalam hidupmu? Setan yang akan percayakan kepadamu, percayakan gegeran dan nyerocos nggak jelas itu. Nah, Ibu, kita itu harus menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Jadi sepanjang hari ini kan saya ngomong tentang bagaimana bisa dipercaya Tuhan. Pagi tadi kita bahas tentang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar kok. Ya, kalau kita nggak bisa dipercaya apa-apa, kita ini mau ngapain? Kalau kita nggak bisa dipercaya Tuhan loh, hidupmu akan jadi sia-sia loh. Tapi masih ada kesempatan hari ini balik dan bertobat sama Tuhan kok. Tuhan berikan kemampuan dan kesempatan untuk kita jalan kembali. Tuhan sanggup urapi, Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup percayakan lagi. Dibutuhkan hati yang lembut, bertobat, dan datang kepada Tuhan. Kita harus menikmatin semua jatah yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Kita harus menikmatin semua berkat, anugerah, kelimpahan, kasih karunia yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita nggak nyampe destinasi Tuhan, malah digantikan dengan orang lain. Makanya perlu pikul salib sangkal diri loh. Dengerin tentang khotbah saya tentang jiwa itu. Matiin loh. Jiwamu harus takluk dan tunduk kepada pusat kehendak Tuhan. Sehingga nggak ngontrol dan mengendalikan. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berjalan dalam ketetapan Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan nih. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Apakah waktu itu Daud ketika Saul disingkirkan sudah jadi orang terkenal? Belum. Dia belum jadi apa-apa. Dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tapi Tuhan ngelihat kesetiaan orang ini. Tuhan ngelihat tanggung jawab dari Daud ini. Orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Berbeda loh. Menurut beberapa penafsiran, Daud ini dilahirkan dari keluarga yang ditolak. Dia ditolak sejak dari kandungan. Mungkin hasil dari perselingkuhan bapaknya atau dari gundik bapaknya. Sehingga dia nggak dianggap oleh saudara-saudaranya. Bahkan sama Nabi Samuel pun nggak dianggap. Karena dipikir anak-anaknya yang lebih gede, saudara-saudaranya yang lebih gede yang akan dipakai Tuhan. Ternyata Tuhan lihat Daud ini memiliki hati yang berbeda. Bapak nanti baca seluruh kitab Mazmur, perjalanan kehidupan Daud itu seperti apa. Dia mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Dan kita kan ingin berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kerja hari ini adalah berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan segala kehendakku. Ini orang the man after my own heart. Kalau Tuhan mau melakukan apa-apa itu demen gitu. Ngomong sama Daud, diceritain sama Daud. Dan apa yang dilakukan Daud itu Tuhan tuh senang sekali. Tuhan tuh bahagia kalau ngelihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Tuhan pasti sayang sama kita.
Memang Tuhan itu kasihnya sama rata sama orang yang berdosa dan gak berdosa sama. Tapi perlakuan Tuhan seringkali berbeda. Bagi orang yang mencintai dan mengasihi Dia, Tuhan seringkali perlakukan beda. Kasihnya tetap sama, tapi perlakuan seringkali berbeda. Kita harus didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari tindakanmu, ucapanmu, sikapmu, pekerjaanmu yang dipercayakan dalam hidupmu, kamu kerjakan dengan yang terbaik. Bahkan Tuhan percayakan mulutmu juga harus dipakai untuk ngomong yang baik. Belajar terus berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Kita harus didapati menjadi orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan. Jangan sampai jatah itu tidak menjadi bagian kita. Bapak Ibu, Tuhan sudah menyediakan jatah, posisi kedudukan yang harusnya kita tempatin. Tapi kita coba cari kedudukan dan posisi yang mau kita sendiri. Kalau kita jalan sama Tuhan, kita akan mendudukin posisi yang Tuhan sedang siapkan. Tapi kalau kita berjalan mau kita sendiri, pakai usaha sendiri, jalan dengan kekuatan sendiri, kita akan mencapai destinasi Tuhan. Kita akan bisa berhenti di tengah jalan, kita bisa menjadi gagal, kita bisa digantikan orang lain. Kita harus didapati menjadi orang yang finish well, finish strong. Berkenan sampai garis akhir kehidupan kita ini. Hidup kita harus berkenan seperti yang Tuhan mau. Kita didapatin seneng Tuhan tuh ngelihat kita. Bayangin kalau orang itu didapatin seneng dan berkenan di hadapannya. Engkau nyanyi, nyembah, sekalipun suaramu falas itu urapannya powerful. Apalagi kalau suaranya lebih bagus. Urapan itu mengalir dalam setiap penyembahanmu. Tidak heran ada orang-orang ketika nyanyi dengan lagu-lagu, tiba-tiba urapan itu turun. Ketika berdoa, urapan dahsyat menjamah. Ketika aku berkhotbah, kata-katamu bukan kata-kata kosong, tapi kata-kata yang sampai tembus sampai ke kedalaman batinmu itu. Merubah orang lain. Hidupmu jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Saya berdoa kita semuanya didapat menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan dan berkenan. Sehingga Tuhan semakin hari semakin mempercayakan perkara-perkara besar. Hidup kita semakin bisa dipercaya Tuhan. Hidup kita semakin memberi dampak. Banyak orang dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Bukan malah jadi batu sandungan. Bukan malah hidup kacau dan berantakan. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti keinginan daging, pikiranmu gak mau disalibkan pada pusat kehendak Tuhan. Kehendakmu jalan mau sendiri. Kemauanmu jalanmu sendiri. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, perasaanmu tuh. Ngikutin perasaanmu. Terlalu disakitin, terlalu direndahkan, terlalu pahit. Pikiran, perasaan, dan kemauan. Kemauanmu gak ngikutin mau Tuhan. Jangan harap bisa dipercayakan apa-apa. Coba cek masing-masing hari ini. Tuhan percayakan apa selama kamu hidup, selama kamu umur sampai hari ini. Percayakan apa? Bisa dipercaya gak sama Tuhan? Kalau belum bisa percaya, kejar Tuhan, cintai Tuhan, kasih Tuhan, senengin Tuhan. Buat hidupmu menyukakan hatinya. Di ujungnya hidup kita akan menjadi berkat banyak bangsa. Orang akan diberkati melalui hidup kita, melalui kata-kata kita, melalui sikap dan perbuatan kita. Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, Yesus disebut di atas hidup kita, bahwa Dia menyertain kita. Amin. Dan sampai hari nanti kita menghadap Kristus dan kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita didapati menjadi hamba yang berkenan. Akhirnya kita masuk dalam meja perkawinan, perjamuan kawin anak domba. Ditinggikan, dimuliakan, disembah dan diagungkan Yesus Kristus namanya. Dalam kehidupan kita, hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Kita ngabdi, kita menyembah, kita melayani, dan kita meninggikan Raja di atas segala raja. Amin. Cek sampai kedalaman batinmu yang terdalam. Biar didapati menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Dalam hal apapun juga. Suatu hari, kita akan sama-sama bertemu Tuhan dan menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapannya. Amin. Besok kita lanjutkan lagi dan God bless you.